acara yang selanjutnya, yaitu pemaparan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nun Mahfiroh SPD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 4 Panjunan, Bapak Yusti Asikin SPD MOR. Yang terhormat pula rekan-rekan saya peserta desiminasi SD 4 Panjunan. Pertama-tama saya panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberi limpahan rahmat, taufik, hidayah beserta inayahnya sehingga kita masih bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan pengimbasan modul 1.4 yaitu dari program guru penggerak. Next Pak. Nah, yang saya pelajari dari modul 1.4 yaitu budaya positif. Kemudian eksplorasi konsep dibagi ada 6. Yang pertama, perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Ini nanti akan kita bahas satu persatu, teman-teman. Next. Nah, budaya positif atau ekosistem positif. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, atau dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon ke kontrol, ke teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Bapak Ibu, tolong dijawab. Bisakah kita mengontrol seseorang? Bisa atau tidak? Bisa? Oke. Sekarang stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Yang keempat, stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Lanjut Pak. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu SD 4 Panjunan. Apa itu disiplin? Tolong dijawab Bapak Ibu. Apa itu disiplin? Taat, patuh, terus apa lagi? Taat, patuh. Nah, di sini saya akan memaparkan disiplin itu adalah
lajar. Nah, ini berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ketiga, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Yang keempat, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Ini ada 3 ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Kemudian ini ada motivasi eksternal. Kemudian dari motif ini yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuatu harapan kita, yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasi. Jadi motivasi internal, tujuan disiplin positif. Selanjutnya Pak, menurut Ki Hajar Dewantara ya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Pemaparan dari Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka. Selanjutnya, nah ini ada 3 budaya positif. Yang pertama lingkungan positif, yang kedua keyakinan kelas, dan yang ketiga peraturan kelas. Next Pak. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Bapak Ibu tahu tidak keyakinan kelas itu apa? Kalau dari dulu ya, dari dulu sewaktu Bapak Ibu masih duduk di bangku sekolah, istilahnya itu apa? Tata tertib. Nah, di sini di SD kita, SD 4 Panjunan, yaitu kita ubah menjadi keyakinan kelas. Ya. Sekarang perbedaan antara keyakinan kelas dan tata tertib itu apa Bapak Ibu? Ya, tolong berdiri Pak, Bapak Slamet. Tata tertib itu apa? Kemudian keyakinan kelas itu bagaimana? Terima kasih untuk mencoba menjawab. Kalau tata tertib itu yang membuat adalah headmaster atau kepala sekolah, sedangkan keyakinan kelas yang membuat adalah kolaborasi antara guru dan murid. Ya, betul sekali, tepuk tangan Ibu, Bapak-bapak. Oke, terima kasih Pak Slamet atas penyampaiannya. Ya, memang betul ya, dari yang dulu ya, seperti saya dulu zaman dahulu itu memang tata tertib istilahnya. Tapi kalau sekarang sudah berubah menjadi keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu kolaborasi ya, kolaborasi atau yang membuat peraturan kesepakatan antara murid dan guru atau wali kelas. Kemudian untuk tata tertib yang zaman dahulu itu kita itu yang membuat yaitu kepala sekolah dan bu guru, Pak Guru. Nah ini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas?
menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Ya. Lanjut, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Next, ini Bapak Ibu tolong dibersani ya, keyakinan kelas dari kelas saya yaitu kelas 5 SD 4 Panjunan. Yang pertama, masuk kelas tepat waktu dan berbaris sebelum masuk kelas. Yang kedua, selalu menjaga kebersihan lingkungan kelas, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, tidak boleh mengganggu teman saat pembelajaran berlangsung. Yang keempat, membiasakan untuk mengucapkan 4 kata ajaib yang kemarin sudah saya paparkan ya Pak Bu, yaitu kata maaf, kata tolong, kemudian terima kasih, dan yang keempat yaitu permisi. Selanjutnya yang kelima, kalau mau bertanya, tunjuk jari terlebih dahulu. Yang keenam, kalau ada teman yang bertanya, yang lain harus mendengarkan. Yang ketujuh, melaksanakan piket kelas. Nah, di sini apakah Bapak Ibu guru di kelas masing-masing ada yang seperti ini enggak? Keyakinan seperti keyakinan di kelas 5. Ada tidak? Ada. Oke, terima kasih sudah terlaksana. Lanjut Pak. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ini ada tabel T dan tabel Y. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Selanjutnya, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, ini ada tabelnya, Bapak Ibu bisa dilihat ya. Kemudian ada peraturan ini Pak, peraturan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Yang peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas atau nilai kebajikannya yaitu tanggung jawab. Kemudian peraturan selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya atau nilai kebajikannya itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas atau kebajikan, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan berkomitmen. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Peraturan, dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan yaitu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelas, menghormati orang lain, kesabaran. Peraturan, menggunakan masker. Kemudian keyakinan kelas, kesehatan, keselamatan. Dan terakhir, jangan berlari di kelas atau di koridor. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju yaitu keselamatan dan keamanan.
mana. Dan dihukum oleh penghargaan. Nah, ini yang pertama yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Di sini ada yang bisa mencontohkan? Ada yang bisa mencontohkan? Bapak Ibu? Nah, jadi begini, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang itu gini, misalnya anak ada punya kesalahan ya, nah, kesalahannya itu terus bapak dan ibu guru menghukum anak, misalnya menghukum anak untuk berlari ke lapangan 10 kali tanpa alas kaki. Nah, dia ini akan mengingat jangka panjang atau jangka pendek, Bapak Ibu? Jangka panjang, iya betul. Nantinya pada waktu dia ke tingkat selanjutnya, pendidikan yang tingkat selanjutnya akan lebih mereka ingat. Oh, ini loh aku pernah dihukum sama bu guru ini, sama pak guru ini, gitu. Yang kedua, penghargaan menghukum. 3, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Nah, ini ada tindakan guru, hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, itu merupakan hukuman. Kemudian yang tadi saya contohkan, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu merupakan hukuman, Bapak Ibu. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Bagaimana? Hukuman. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi atau konsekuen. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini jelas hukuman ya Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Sanksi atau konsekuensi. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sanksi atau konsekuensinya yaitu sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun sakit hati untuk jangka waktu lama yang tadi sudah saya contohkan ya. Untuk sanksinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Anak membenci kedisiplinan. Sanksinya, sanksi atau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman paksaan dan stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sanksi atau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Masih lanjut. Konsep diri yang buruk, sanksi atau konsekuensi, konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, ini pasti ada ya Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan di SD 4 ini tidak ada anak seperti itu. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sanksi atau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau tempat. Lanjut, 5 posisi kontrol. Nah, ini ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini yang paling nyaman yang mana ya?
Ini yang paling nyaman yang mana? Ayo kita bahas di sini. Guru berbuat. Yang mana, Pak? Manajer, betul. Guru berbuat, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, seperti itu. Teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau menghitung dan mengukur. Kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang paling enak itu manajer Pak Bu. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres, itu membuat orang merasa bersalah. Teman, yaitu ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Pemantau, apa peraturannya? Manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian hasil, memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Dan teman, ketergantungan, menyesuaikan diri bila diawasi, kemudian menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas, yaitu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, dan teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Pemantau, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Lanjut, murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, membuat orang merasa bersalah, maafkan saya. Itu yang merasa bersalah ya. Dan teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Lanjut yang terakhir, dampak pada murid. Menghukum, mengulangi kesalahan, membuat orang merasa bersalah, itu merasa rendah diri. Kemudian dari teman, lemah, tidak mandiri, tergantung. Pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian manajer, menghargai diri sendiri manajer, yaitu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, ini simpulan apa itu restitusi. Ya. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini dari Gassen tahun 2004. Nah, ini ada 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik.
Yang ketujuh, restitusi fokus pada solusi. 8, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang terakhir, yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, ini ada validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Kemudian ini ya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Biasanya anak seperti itu ya. Mengapa mereka melakukan ya? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, seperti solusi. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nilai keyakinan tadi di kelas ya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Bagaimana? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Betul ya Bapak Ibu? Ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Lanjut Pak Bu. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, yaitu menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri kamu sendiri? Next Pak. Nah ini yang kedua, validasi tindakan yang salah. Membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, yaitu kebutuhan yang ingin dipenuhi. Apakah itu power, freedom, love, and belong, fun, atau survival. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang baik, yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Lanjut. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Lanjut. Nah, ini kebutuhan dasar manusia terhadap hidup ada 4. Yang pertama, ada cinta, kasih atau rasa memiliki dan dimiliki. Kemudian penguasaan. Yang ketiga, kebebasan. Dan yang keempat, kesenangan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Next Pak. Menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, ini contoh ya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa?
Lanjut Pak. Kemudian kita mengajak slide yang terakhir yaitu refleksi. Nah, yang pertama refleksi dari saya, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Bapak Ibu, tolong dibantu untuk menjawab. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Apa kira-kira? Apa kira-kira? Iya, segitiga restitusi. Tadi ada berapa? Ada 3. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Ada yang bisa, Bapak Ibu? Perasaan apa yang muncul, Bapak Ibu? Perasaannya bagaimana? Senang atau tidak senang? Senang setelah mengikuti paparan ini ya, dan tahu makna apa tadi? Restitusi. Betul. Ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama modul ini? Ya, modul 1.4. Lanjut yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Iya. Manager. Nah, itu hasil dari refleksi saya dan Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru, saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nun Makfiro SPD atas pemaparan tentang budaya positif. Sungguh luar biasa sekali ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini. Semoga nantinya tidak hanya diterapkan di kelas 5, tetapi nantinya juga diterapkan menyeluruh di SD 4 Manyunan kita tercinta ini, sehingga menjadi sekolah yang lebih baik lagi dari sebelumnya.